Yang keempat, pengaruh puasa akan mendatangkan kebahagiaan nanti di hari kiamat bagi orang yang berpuasa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, "Lisa'im farhatani." Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang berpuasa nanti tidak akan merasa kehausan di hari di mana semua orang pada haus, yaitu ketika berada di padang mahsyar. Amin ya Allah. Kita tahu nanti kita semua akan berada di padang mahsyar ribuan tahun di sana. Matahari hanya sejengkang dari kepala kita, sehingga yang namanya kehausan luar biasa terasa. Tetapi bagi orang yang berpuasa, insya Allah akan diselamatkan dengan puasanya, yaitu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi, "Man a'tasha nafsahu lahu fi yaumis sha'ib saqahu Allah ta'ala yauman atshi." Barang siapa yang menahan rasa haus di bulan Ramadan karena berpuasa, maka Allah akan memberi minum nanti di hari di mana orang pada haus semuanya. Disebutkan dan riwayat lain, "Kana haqqan 'ala Allah ayarwiyahu yaumal qiyamah." Allah bahkan berkewajiban memberi minum kepada orang yang berpuasa nanti di hari kiamat. Yang ketujuh, manfaat daripada puasa adalah bisa mensucikan badan kita, bisa membersihkan badan kita dari sifat-sifat tercela, dari perilaku yang jelek. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, "Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shiyam." Bahwasanya segala sesuatu ada zakatnya, sementara zakatnya badan kita adalah berpuasa. Artinya ketika kita berpuasa itu artinya kita menzakati badan kita. Yang kedelapan adalah faedah manfaat daripada puasa. Orang yang berpuasa nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu surga Rayyan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, "Wa man kana min ahli siyam dunya min babir Rayyan." Barang siapa yang termasuk dari golongan orang yang berpuasa, maka nanti dia akan dipanggil menuju surganya Allah melalui pintu Rayyan, surga Rayyan. Disebutkan juga, "Wa man kana min ahli shadaqah dunya min babis shadaqah." Barang siapa yang tergolong dari orang ahli shadaqah, maka dia akan dipanggil menuju surganya Allah dari pintu shadaqah. Disebutkan juga, "Wa man anfaqa zawjin fi sabilillah nudiya min abwabil jannah." Barang siapa yang menafkahi keluarganya dalam rangka melaksanakan kewajiban terhadap Allah, maka dia nanti akan dipanggil dari berbagai macam pintu-pintunya surga. Lalu kemudian juga diteruskan, "Wa man kana min ahli shalah dunya min babis shalah." Dan barang siapa yang tergolong dari ahli salat, maka dia akan dipanggil menuju surganya Allah melalui pintu salat. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Apakah salah satu di antara kami akan dimasukkan ke pintu-pintu surga itu? Faqala, Nabi menjawab, "Na'am, iya. Wa arju an takuna minhum." Saya berharap engkau termasuk salah satu di antara golongan yang tadi disebutkan itu. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan salah satu golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari di mana kita suci, suasana suci, badan kita suci dari segala macam perbuatan dosa, suci dari segala perbuatan yang menyakiti manusia. Oleh karena itu, mari kesucian kita ini kita jaga dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun Ramadan sudah tiada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kalian kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah sehingga maut datang kepada kamu. Artinya beribadah tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi oleh Ramadan. Selama kita masih hidup, kita masih tetap diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Amalan apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, "Adwamuha." Amalan yang terus-menerus dilakukan.
atau ibadah yang terus-menerus dilakukan, diistiqomahkan, wa inqallah, meskipun amalan itu sedikit. Di dalam doa disebutkan, ya Abdullah wahai hambaku, la takun mithla fulan, janganlah kalian seperti fulan ini, karena yaqumul lail, kemarin malam dia sholat malam, fatorokat sholat tarawih berjamaah, atau Al-Quran berjamaah, tetapi setelah Ramadan semuanya bubar. Jangan seperti itu kata Rasulullah SAW. Yang kedua, mari sesucian kita jaga dengan menjaga